Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, saat ini saya sedang berada di Jalan Menambin atau tepatnya di Desa Moresambak, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini kita coba dulu menelusuri di kawasan ini, yaitu di kawasan Eksi Batu. Ada salah satu tambang peninggalan Belanda. Jadi kita coba dulu telusuri. Ini dia jalan menuju tambang peninggalan Belanda. Informasi yang kita terima dari masyarakat, jarak dari Jalan Besar Menambin ke lokasi tambang peninggalan Belanda ini ada sekitar 300 meter. Kita akan terus ya memasuki perkebunan warga ya. Kita akan jalan setapak. Ayo rekan-rekan, kita ikut terus. Kita menuju tuh tambang peninggalan Belanda yang ada di Desa Moresambak, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Iya, jalannya sudah mulai menanjak. Lokasi tambang peninggalan Belanda ini informasinya ada di perkebunan warga ya, di atas Sungai Eksi Batu. Ya, kita akan terus. Ini ada perkebunan warga. Jalan turunan nampaknya menuju Sungai Eksi Batu. Ya, hati-hati sedikit ya, terpeleset nanti. Kondisi tanah karena hujan tadi malam agak licin. Baik, itu nampaknya sudah ada Sungai Eksi Batu di bawah ya. Ini ada sumber air ya, bak penampungan. Air ini mengalir ke rumah-rumah warga di Desa Moresambak. Hulunya ada di kawasan Eksi Batu, Desa Moresambak. Jadi dari pipa-pipa inilah mengalir terus ke rumah-rumah warga di Desa Moresambak. Ini dia, kita perhatikan pipanya cukup besar ya, pipa air bersih. Kita akan coba telusuri ya jalan di Sungai Eksi Batu ya, menuju kawasan Lumpatan. Ya, terus kita telusuri Sungai Eksi Batu. Tambang peninggalan Belanda ini ada sekitar 200 meter lagi ke depan ya. Ini ada sampah nampaknya di sungai, baru banjir beberapa hari yang lewat. Ya, sungainya cukup jernih airnya. Terus kita telusuri. Ya, banyak sampah kita perhatikan yang di tengah air. Karena sungai ini baru banjir ya beberapa hari yang lewat. Baik rekan-rekan, kita sudah ada di kawasan tambang emas peninggalan Belanda. Ada sedikit kayu, kita coba angkat. Baik rekan-rekan, ini disebut dengan kawasan Lumpatan Eksi Batu. Dikatakan dia lumpatan biasanya cerita-cerita orang tua dulu, karena disinilah harimau sering lewat ya, melompat menyeberangi sungai. Di sini ada batu-batu nampaknya terus ke atas. Sedangkan posisi tambang peninggalan Belanda ada di atas ya, di atas sungai, sekitar 2 meter di atas sungai. Yuk kita mendekat dulu, kita coba ya, kita coba. Udah naik kita ke atas. Ini dia tambang yang informasinya peninggalan Belanda ya. Baik rekan-rekan, inilah dia tambang peninggalan Belanda. Sudah ada kita di mulutnya,
Suasananya agak gelap di dalam, ya. Kita sambil istirahat di depannya. Jadi menurut informasi warga, ini adalah tambang peninggalan Belanda. Kita nggak berani masuk ke dalam karena kondisinya sangat gelap, ya. Jadi kita nggak tahu apakah tambang ini dulu ada tambang emas atau tambang lain. Tapi menurut informasi dari warga, tambang ini sudah ada sebelum kemerdekaan. Kondisinya sangat gelap ke dalam, ya. Itu ada nampaknya karung-karung di dalam. Yang informasinya dulu ini pernah dibuka warga, dilanjutkan oleh warga. Jadi kalau menurut informasi warga, ke dalam tambangan ini ada sekitar 8-10 meter ke dalam. Kemudian terus ke bawah. Jadi informasi yang kita dapat dari masyarakat, ini tambang peninggalan Belanda. Tapi kita nggak tahu apakah tambang ini dulu tambang emas, tambang timah, atau tambang lainnya. Untuk memastikan kedalamannya nanti, berapa dalam dia, kemana arah tambangnya ini, kita nanti akan wawancara dengan Bapak Ali Akbar Lubis. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai keberadaan tambang peninggalan Belanda ini Pak? Iya, memang ada lokasinya di daerah Moresabak, di daerah Jalan Menambin kan, di Eksi Batu. Jadi kami pernah ngerjain kira-kira tahun 2014 lah, kurang lebih kan. Kira-kira kedalamannya itu ada 8-9 meter lah. Ya, memanjang 8-10 meter ya, Pak ya? Memanjang 8-10 meter. Nah, itulah kira-kira kedalamannya kalau dia ke samping Pak ya? Iya. Nah, kemudian terus mentok dia, kami ke bawahin. nah, ke bawah dia ya, dicoba digali ke bawah. Nah ya. Sampai kedalaman? Kedalaman kira-kira 25 meter. Ah, 25 meter. Jadi pas di situ mentok, kena air. Oh, datang air ya? Datang air. Terus penghasilannya pun nggak sesuai lah dari yang diharapkan, nggak ada emasnya gitu. Kemudian Pak, apakah memang benar itu tambang peninggalan Belanda Pak? Iya sih, kalau ceritanya zaman bapak-bapak orang-orang tua dulu memang benar ini tambang Belanda, tapi pastinya nggak tahu juga sih kan gitu. Ya. Tapi artinya kalau cerita-cerita orang tua dulu itu sudah ada sebelum kemerdekaan ya? Iya benar, sebelum kemerdekaan ceritanya dulu itu. Gelap dia ke dalam sana, ya kita nggak berani masuk. Kita juga nggak bawa peralatan. Kita hanya berani di mulut lubang ini. Baik rekan-rekan, untuk memastikan kondisi tambang ini nanti, keberadaan tambang ini, kita juga coba wawancarai nanti Bapak Kepala Desa Muara Sambak, yaitu Bapak M. Wildan Kurniawan. Ya, ayo sama-sama kita jumpai beliau. Kira-kira bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana keberadaan tambang peninggalan Belanda ini Pak? Cerita-cerita dari masyarakat bahwasanya tambang itu memang betul adanya, tapi kita tidak tahu entah tahun berapa. Cerita-cerita masyarakat pula bahwa itu memang tambang Belanda, tapi kandungan yang terkandung di dalamnya kita tidak mengetahui apakah emas, timah, atau tembaga, atau barang lainnya. Pernah nggak tambang itu dibuka warga Pak? Sepengetahuan kami, tambang itu pernah dibuka pada tahun 2004 oleh masyarakat sekitar daerah sini. Jadi tambang itu memang kemarin-kemarin istilahnya ditambang warga itu mau melihat emasnya entah ada atau tidak. Tapi karena emasnya kurang, makanya tambang itu tidak dikerjakan warga lagi. Apakah betul itu peninggalan Belanda atau tidak? Belum bisa dipastikan Pak ya? Belum bisa dipastikan karena itu masih cerita-cerita rakyat. Tapi kalau cerita yang beredar di sekitar desa kita ini, kampung kita ini, dari dulu mulai zaman Belanda itu tambang itu sudah ada ya? Memang sudah ada. Jadi seperti apa yang kita sampaikan, tambang emas tambang Belanda ini berada di perkebunan warga. Di bawahnya ini ada sungai Eksi Batu, ya, jarak dari mulut tambang ke sungai ada sekitar 2 atau 3 meter. Ini dia bagian depan tambang. Di bawah ada sungai ya, sungai Eksi Batu yang mengalir, yaitu di kawasan Lumpatan.
Ini dia kondisi batunya. Gelap memang, nggak berani kita masuk ya. Lagi pula kita nggak bawa peralatan. Jadi tambang ini dulu informasinya pernah dibuka warga ya, sekitar tahun 2014. Beberapa warga mencoba masuk ke dalam dan membuka tambang ya. Tapi mentok katanya sekitar 10 meter, kemudian digali terus ke bawah sekitar 8 meter, ditemukan air di dalamnya. Jadi saat itu informasi dari warga karena emasnya hanya sedikit, maka penambangan ini tidak dilanjutkan. Si tambang ada di atas sungai. Udah, ini ada kawan kita ya, pendamping kita ya, turun ke bawah ya. Udah, cukup hati-hati. Nah, ini dia ya. Di bawah ada sungai mengalir, Sungai Aeksi Batu. Cukup jernih airnya. Baik, itulah rekan-rekan sekalian yang dapat kita sampaikan dari kawasan Lumpatan Aeksi Batu ya. Ini tadi kita sampaikan seperti apa tadi, bahwa tambang peninggalan Belanda ini berada di kawasan Lumpatan Aeksi Batu, kemudian berjarak sekitar 2 meter dari sungai, naik ke atas sedikit. Kemudian tambang ini juga pernah dibuka warga sekitar tahun 2014 yang lalu, namun karena emasnya cukup sedikit, sekitar berapa katanya itu 5 atau 10 mil yang dapat, makanya penambangan ini dihentikan. Tapi yang jelas bagi kita menandakan bahwa saat itu penjajah Belanda memang sudah membuka area pertambangan di kawasan ini. Kita nggak tahu apakah dulu penyebabnya dia berhenti, atau emasnya nggak ada, atau ada hal-hal lain ya. Tapi yang jelas itulah Mandailing ya. Mandailing terkenal dengan Tano Serenya, sehingga di beberapa kawasan sekarang warga banyak yang melakukan penambangan baik dia secara tradisional maupun berdompeng. Baik kawan-kawan, demikianlah kita sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.